Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat pada pagi yang cerah ini untuk terus bersama-sama membumikan matematika di tanah air. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tadi sebagai pembuka rahmat agar apa yang kita lakukan mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya Dr. Rado Yendra SSI MST tentunya bersama kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika akan terus bersama siswa Indonesia untuk menjadikan matematika itu menjadi pelajaran yang menyenangkan, tidak menakutkan, tentunya dapat menjadikan Anda siswa-siswa semua untuk menjadi bersemangat untuk terus menatap masa depan dengan berbekal matematika yang hebat tentunya. Oke, pada kesempatan yang baik ini saya Dr. Rado Yendra SSI MSc menyapa SMA kelas 11. Semoga Anda dimanapun berada tetap menjadi sehat walafiat dan tentunya tetap semangat belajar pada musim pandemi COVID-19 ini. Salatullah salamullah alaihi toha rasulillah. Salatullah salamullah. Oke, kita lanjutkan dengan teori pembelajaran yang akan kita lihat pada kesempatan kali ini. Kita lihat semoga bahan yang dibuat oleh tim Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika sangat menarik sehingga menjadikan pembuka pagi ini menjadi lebih ceria. Oke, kita lihat sama-sama bahan yang telah disiapkan. Oke. Ternyata kita masih berbicara di statistika bab 7. Kita masih berbicara statistika bab 7 terutama pada halaman 29 nomor 8. Kita coba lihat soalnya. Nomor 8 diberikan grafik histogram. Di bawah ini, bentuklah tabel frekuensi dan tentukan seluruh ukuran pemusatan data. Jadi kalau disebut ukuran pemusatan data, itu diantaranya adalah ada rata-rata, ada modus, dan ada median. Oke, kita lihat, coba kita rangkum ke dalam bentuk suatu tabel frekuensi. Oke, kita lihat dalam tabel. Nah, kebiasaan dalam tabel tentu ada datanya. Datanya pasti ada. Oke, data. Coba kita rangkum dalam suatu tabel. Ada data pastinya. Ada data. Nah, itu pasti ada data lah. Oke, ada data. Ada titik tengah. Oke, kita memerlukan titik tengah. Untuk mencari rata-rata kita anggap titik tengah. Oke, terus kita memerlukan frekuensi. Kita memerlukan nilai frekuensi F kecil dan kita memerlukan frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif untuk median F besar. Oke, datanya itu antara 4 sampai 4,4. 4.0 sampai 4,4. Hapus dulu. Oke, 4.0 sampai 4,4. 4,4. Terus ada 4,5
4,5 sampai 4,9. Ini data kita. Terus ada 5,0. Oke, 5,0 sampai 5,4. Tentu ada lagi 5,5. 5,5 ada lagi sampai dengan 5,9. 5,9 terus 6,0 sampai 6,4. Terus ada lagi 6,5 sampai 6,9. Terus ada lagi 7. 7,0 itu bukan 7,9. Saya rasa bukunya nanti harus direvisi lagi. 7,0 sampai 7,4. Di buku tertulis 7,9 sampai 7,4. Saya rasa itu silap ya. Biasa ada kesilapan penulisan, itu merupakan hal yang biasa. Oke, saya rasa juga lanjut kita dengan data berikutnya 7,5 sampai 7,9 sampai 7,9, 8 sampai 8,4. Kita terus tarik garis. Terus tarik garis terus. Oke, ini tabel yang dimaksud. Terus data kita 8,0 sampai 8,4. Terus ada 8,5 sampai 8,9. Oke. Nah, titik tengah adalah titik paling bawah ditambah dengan titik paling atas, itu dibagi dengan 2. Untuk itu kita pakai kalkulator saja. Halal pakai kalkulator, halal. Jadi titik X ini, titik tengah adalah titik bawah ditambah atas. Oke. Dibagi dengan 2. Jadi untuk X pertama itu adalah 4 ditambah 4,4 sama dengan dibagi dengan 2. Berarti ini 4,2. Titik tengahnya 4,2. Ingat, datang 4,2 dari titik paling bawah, 4 ditambah titik 4,4 dibagi 2. Di sini pasti nanti lagi 4,5 tambah 4,9. 4,5 ditambah dengan 4,9 bagi dengan 2. Bagi benar. 4,7. Di sini 4,7. Di sini pasti 5,2. Di sini pasti 5,7. Di sini pasti 6,2. Di sini pasti 6,7. Di sini pasti 7,2. Oke, di sini pasti 7,7. Di sini pasti 8,2. Dan di bawahnya adalah 8,7. Oke, ini adalah titik tengah, X titik tengah. F frekuensi. Frekuensi pertama 1. Frekuensi kedua 3. Ini juga 3. Ini juga, ini 5. 1, 3, 3, 5. Ini 4. Oke. Ini 10. Ini 9. Dan ini 4. Ini 5. Ini 1. Nah, frekuensi kumulatif jumlahnya 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 10, 26. 26 tambah 9, 35.
35 tambah 4, 39. 39 tambah 5, 44. Ditambah 1 lagi 45. Nah, inilah yang boleh dikatakan sebagai tabel frekuensi. Nah, ini dia. Dari tabel yang kita peroleh ini, kita akan menjawab semua ukuran pemusatan data. Yang pertama, ukuran pemusatan data itu rata-rata atau X garis. X garis itu sigma frekuensi dikali titik tengah dibagi dengan sigma Fi. Nah, kalau begitu, dari tabel yang ada ini, nih kita lihat nih. Berarti X kali F-nya kita jumlahkan, kita kalikan, lalu kita jumlah dengan sigma frekuensi. Oke. Kalau begitu kita coba X garis. Oke, X garis sama dengan jumlah ini perkalian pertama X 4,2 kali 1. Oke, berarti di sini 4,2. Oke, kali 1. Oke, kali 1 ditambah 4,7 kali 3. Tambah dengan 4,7 kali 3. Ingat, nilai titik tengah dikalikan dengan frekuensi. Tambah lagi dengan 5,2 dikali 3. Tambah 5,2 dikali dengan 3. Oke. Tambah lagi dengan 5,7 kali 5. Jadi 5,7 kali lagi dengan 5. Ini kurung kali dengan 5. Tambah lagi dengan 6,2 dikali 4. 6,2 dikali 4. Tambah lagi dengan 6,7 dikali 10 kali 6,7. Oke, dikali dengan 10 ditambah lagi dengan 7,2 kali 9. Kita sambung ke bawah. 7,2 kali 9. Ditambah lagi dengan 7,7 kali 4. 7,7 dikalikan dengan 4. Oke. Ditambah lagi dengan 8,2 kali 5. 8,2 kali dengan 5. 8,2 kalikan dengan 5. Ditambah lagi dengan, oke, terus tambahkan sampai habis. Tambahkan lagi dengan 8,7 kali 1. 8,7 kali 1. 8,7 kali 1. Nah, hasil seluruh penjumlahan ini jumlahkan aja. Ini karena dia panjang kita buat ke bawah. Hasil seluruh penjumlahan kita bagikan dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi itu ada 1. Oke. Tambah 3. Tambah 3. Tambah lagi dengan 5. 1,335 tambah 4. Tambah 10. Tambah 9. Ditambah lagi dengan 4. Ditambah lagi dengan 5. Ditambah lagi dengan 1. Oke.
1, 3, 3, 5, 4, 10, 9, 4, 10, 9, 4, 5, 1. Oke. Nah, hasil semua ini itulah yang disebut sebagai rata-rata, sebagai ukuran pusat yang pertama. Jadi untuk siswa SMA kelas 11 dimanapun Anda berada, kalau diminta menggambarkan tabel frekuensi, gambarkan saja. Ada data, ada titik tengah. Titik tengah ingat, nilai tepi bawah jumlahkan, bukan nilai batas bawah tambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Lalu dapatkan frekuensinya, lalu kalau mau ditambahkan frekuensi kumulatif juga nggak apa-apa. Kalau cukup yang data tengah sama frekuensi boleh. Ya oke. Jadi kalau begitu yang dimaksud dengan rata-rata, nilai tengah kali frekuensi, sigma nilai tengah kali frekuensi dibagi dengan sigma frekuensi. Oke, saya rasa tinggal ambil kalkulator, tekan kalkulator, lalu jawab. Itu halal. Boleh pakai kalkulator, boleh. Kalau untuk data sebanyak itu hitung manual, banyak kerja lagi hitung manual. Oke, untuk merilekkan kepala, kita dengarkan lantunan indah dari Ustadz Abdul Somad. Oke. Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikut. Setelah ukuran memusat yang pertama rata-rata kita dapatkan, maka kita lanjutkan untuk mendapatkan ukuran pusat yang kedua yang disebut sebagai modus. Nah, modus. Ingat, modus ini dimaksud dalam beberapa perkara itu adalah nilai. Modus itu dalam beberapa perkara dia disebut dengan nilai yang sering muncul. Nah, ingat, modus dalam beberapa perkara adalah yang paling sering muncul. Nah, rumus modus adalah nilai tepi bawah. Yang dimaksud dengan tepi bawah di mana frekuensi terbesar kurangkan nilai paling bawah data tadi dengan 0,5. K itu interval keras atau panjang kelas, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi dengan D1 tambah D2. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan yang sesudahnya. Jadi kita coba cari satu-satu dalam tabel tadi apa itu tepi bawah. Ingat, tepi bawah terletak di mana frekuensi terbesar. Kita lihat dalam tabel tadi. Frekuensi terbesar. Oke, kita lihat. Ada di 10. Nah, ini frekuensi terbesar nih. Berarti kalau begitu, modus itu dapat kita andaikan tepi bawahnya adalah 6,5. Ingat, yang dikatakan tepi bawah nilai batas bawah dikurang dengan 0,5. Nilai ini di mana terletak? Di frekuensi terbesar. Karena frekuensi terbesar 10, maka nilai tepi bawah itu 6,5 dikurang 0,5. Oke, tepi bawah berarti 6,5 dikurang dengan 0,5. Ingat, ciri-cirinya adalah terletak pada frekuensi terbesar. Sama dengan 6. Lalu K itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya 5. Dari 4,0 sampai 4,4 itu ada 5. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Kalau kita lihat tabel,
frekuensi kelas modus itu 10. Sebelumnya itu 4. Berarti 10 kurang 4. Nah, berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6. Sedangkan yang dimaksud dengan D2, selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Frekuensi kelas modus 10, sesudahnya berapa? Sesudahnya 9. Berarti sesudahnya adalah dikurang 9. Sama dengan 1. Nah, setelah semua hal itu diperoleh, baru masukkan rumus. Modus sama dengan TB 6 ditambah dengan 5 dikali dengan D1-nya 6 dibagi dengan 6 tambah 1. Oke bro, ini dia bro. Berarti sama dengan 6 ditambah dengan 5 kali 6, 30/7. Udahlah, cari aja kalkulator, selesai nih. Oke, kita coba lanjut lagi dengan melanjutkan mencari median. Oke, selesai berarti modus selesai. Berarti ukuran pemusatan berikutnya adalah median. Jadi kan senang aja kan, tak ada masalah. Oke, kita lihat berikutnya median. Nah, ukuran pemusatan ketiga adalah median. Yang dimaksud dengan rumus median itu cari TB. TB sama tadi, ingat TB itu terletak di mana frekuensi nilai data, banyak data dibagi 2. Jadi data kita ada 45. 45 dibagi 2 itu kira-kira 22,5. Cari yang di manakah kira-kira frekuensi yang 22,5. Oke, kita lihat. Kita tengok tabel. Kita jumlahkan kira-kira 1, 4, 7, 12, 26, 35, 39. Belum lagi berarti 44. Nah, ini dia tadi. Belum. Berarti dia tadi 45. Jumlah semua data itu 45. Setengah N-nya itu 22,5. Kira-kira terletak di 26. Oke, ingat. Cari yang dekat dengan 22,5. Pandang ke sini ke data 6,5. 6,5 dikurang dengan 0,5. Berarti TB-nya masih sama. Tepi bawahnya masih 6,5 dikurang dengan 5. 0,5. Sama dengan 6. Oke. Lalu K-nya sama dengan 5. Oke. N per 2 berarti 45/2 yaitu 22,5. Oke. Lalu kita dapatkan yang menjadi F. Frekuensi kumulatif tepat sebelum kelas median. Nah, ini sebelum kelas median. Tadi kelas median itu ada di 26. Sebelumnya ada 16. Berarti sebelumnya ada 16. Oke, F-nya 16. Sedangkan FM, frekuensi di mana median tadi berada. Berarti frekuensi median tadi di 26. Nah, ini dia tuh beda F dengan F. F besar adalah frekuensi kumulatif sebelum. Ini salah nih. F ini juga salah. Ini salah. Sorry. F adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median tadi kalau kita lihat median itu di tengah-tengah data frekuensinya 10. Nah, ini pun hampir salah juga. Berarti frekuensinya adalah 10. Ini dia. Sedangkan F besar sebelum, tepat sebelum kelas median. Berarti semuanya sudah kita peroleh, tinggal masuk rumus. Berarti median ME sama dengan TB 6,0 tambah 5
dikali dengan N per 2, 22,5. Dikurang F besar tadi 16. Dibagi frekuensi mediannya 10. Nah, ini dapat dihitung dengan menggunakan kalkulator. Silakan gunakan dengan kalkulator. Atau kalau mau kita sederhanakan menjadi, ini kita mau kita sederhanakan. Kalau mau kita sederhanakan menjadi 6 tambah 22,5 kurang 16 bagi dengan 2. Ah, ini dia. Bagi dengan 2 cukup. Karena 10 dengan 5, 2. Oke, saya rasa cukup ukuran pemusatan yang kita bicarakan untuk soal yang dari histogram. Saya rasa kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Sebelum kita berpisah, mari kita rilekskan otak-otak kita ini dengan mendengarkan lantunan dari Ustadz Abdul Somad. Oke, kita lanjutkan dengan salawat badar dari Ustadz Abdul Somad. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Oke, saya rasa cukup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.